Beginilah cara Rasulullah berpakaian. Sederhana tapi paling mulia. Rahasia sunnah yang dilupakan. Pernahkah kita bertanya, kenapa Rasulullah yang paling mulia, justru berpakaian sangat sederhana? Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi justru menjadi manusia paling dihormati dalam sejarah. Apakah kita selama ini terlalu sibuk mengikuti tren, tapi lupa mengikuti sunnah? Dan tahukah kamu, cara Rasulullah berpakaian itu bukan sekadar gaya, tapi penuh makna, adab, bahkan pahala? Di video ini, kita akan bongkar semua rahasia itu, dari warna pakaian, sorban, hingga sarung yang beliau kenakan. Dan mungkin, setelah ini, cara berpakaian kita akan berubah selamanya. 1. Pakaian Rasulullah, sederhana, tapi penuh kemuliaan. Rasulullah bukanlah raja dunia, tapi beliau adalah pemimpin umat manusia. Namun anehnya, tidak ada kemewahan dalam pakaiannya. Dalam sebuah riwayat, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Hr. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Gamis bukan pakaian mahal, bukan simbol kekayaan, tapi simbol kesederhanaan. Bahkan panjang lengan baju beliau hanya sampai pergelangan tangan. Artinya, beliau tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak mencari perhatian. Di zaman sekarang, pakaian sering dijadikan alat untuk pamer status. Tapi Rasulullah justru menunjukkan, kemuliaan bukan pada apa yang kita pakai, tapi pada siapa kita di hadapan Allah. 2. Warna pakaian, tidak kaku, tapi punya pilihan terbaik. Rasulullah tidak terpaku pada satu warna. Kadang beliau memakai merah. Dalam riwayat Al-Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan saat mengenakan pakaian merah selain Rasulullah. Hr. Bukhari dan Muslim. Kadang hijau, kadang hitam. Namun yang paling beliau sukai adalah putih. Dalam hadits Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian mengenakan pakaian putih, karena itu adalah pakaian terbaik bagi kalian. Hr. Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kenapa putih? Karena putih melambangkan kesucian, kebersihan, kesederhanaan, kejujuran, dan bahkan orang meninggal pun dikafani dengan warna putih. Artinya, sejak hidup sampai mati, Islam mengajarkan kesederhanaan. 3. Sorban, identitas kehormatan. Rasulullah sering memakai sorban. Dan yang menarik, sorban beliau sering berwarna hitam. Dalam riwayat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah dengan mengenakan sorban hitam. Hr. Muslim. Sorban bukan sekadar penutup kepala, tapi simbol kewibawaan. Bahkan saat khutbah pun beliau memakainya. Dan terkadang, ujung sorban itu dijulurkan ke belakang pundak beliau. Sunnah kecil, tapi penuh makna. 4. Selendang, kesederhanaan yang menyentuh hati. Bayangkan, seorang nabi yang selendangnya kasar, bahkan bisa meninggalkan bekas di lehernya. Dalam riwayat Anas bin Malik, seorang badui menarik selendang Rasulullah dengan keras hingga membekas di lehernya, lalu meminta harta. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau tidak marah, tidak membalas, tapi tersenyum dan memberi. Hr. Muslim. Disinilah kita belajar. Pakaian beliau sederhana, tapi akhlaknya luar biasa. 5. Peci Rasulullah, praktis dan fungsional. Rasulullah juga memakai peci. Ada yang dari Mesir, Yaman, bahkan Syam. Kadang beliau pakai dengan sorban, kadang tanpa sorban. Saat bepergian jauh, beliau memakai peci dengan penutup telinga. Artinya, pakaian beliau bukan hanya soal sunnah, tapi juga soal fungsi dan kebutuhan. 6. Jubah, fleksibel, tidak terikat budaya. Rasulullah bahkan pernah memakai jubah dari Romawi. Dalam riwayat Al-Mughirah bin Syubah,
Rasulullah pernah mengenakan jubah Romawi yang lengannya sempit. HR. Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Islam tidak membatasi budaya. Selama tidak melanggar syariat. 7 sarung, sunnah yang hampir dilupakan. Rasulullah menggunakan sarung. Dan panjangnya hanya sampai setengah betis. Dalam hadits, angkatlah sarungmu, itu lebih bersih dan lebih awet. HR. Al-Tirmidzi dan Ahmad. Bahkan beliau bersabda, inilah batasnya, jika engkau enggan, maka jangan sampai menutupi mata kaki. HR. Al-Tirmidzi. Ini bukan sekadar gaya, tapi ajaran. Tidak sombong. Tidak menyeret pakaian. Menjaga kebersihan. 8 prinsip besar, tidak berlebihan. Yang paling luar biasa, Rasulullah tidak pernah mencela pakaian. Tidak pernah menghina orang karena penampilan. Beliau juga tidak berlebihan dalam berpakaian. Tidak mewah berlebihan. Tidak kumal berlebihan. Selalu seimbang. 9 pesan besar untuk kita hari ini. Hari ini, dunia dipenuhi tren. Fashion berubah setiap bulan. Orang berlomba-lomba tampil keren. Tapi lupa satu hal, apakah Allah ridha dengan pakaian kita? Rasulullah mengajarkan, pakaian itu untuk menutup aurat, untuk menjaga kehormatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer. 10. Renungan penutup. Bayangkan, jika Rasulullah hidup di zaman sekarang, apakah kita berani berjalan di samping beliau dengan pakaian kita hari ini? Apakah pakaian kita mendekatkan kita kepada sunnah? Atau justru menjauhkan kita? Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan merek, bukan harga, bukan gaya, tapi ketaatan. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena bisa jadi, ini adalah awal perubahan kita menuju sunnah. Dan tulis di kolom komentar, saya siap mengikuti sunnah dalam berpakaian. Semoga dari hal kecil ini, Allah mengangkat derajat kita dan mempertemukan kita dengan Rasulullah di surga.